Bapak di tengah sini. Perlu saya sampaikan bahwa kenapa sebagai penasihat hukum daripada keluarga almarhum, asasi manusia dan sisi kepentingan hukum, ungkapkan dari sisi kemanusiaan. Saya perkenalkan diri seperti sudah diperkenalkan oleh Bapak Nikolai, tetapi saya kira tidak cukupnya kalau saya menegaskan kembali. Nama saya Suparyono dan saya adalah ayah kandung dari Arya dan Pangayunan, diplomat muda yang ditemukan dalam keadaan meninggal dunia di kamar tempat kosnya berada di Jakarta. Itu merupakan suatu pukulan yang sangat berat bagi keluarga kami. Banyak hal yang membuat itu kami menjadi kemudian shock, terpuruk, dan tidak berdaya. Kami hanya berdua dengan istri saya, dan Daru adalah anak tunggal kami. Anak tunggal yang kami tunggu-tunggu setelah 3 kali gagal misterius gugur, dan dokter baru menemukan terapinya keempat. Lahirlah seorang bayi laki-laki yang kami beri nama Arya Daru Pangayunan. Saya memikirkan apa yang saya harus sampaikan kalau nama itu adalah sebuah doa. Maka saya tentukan Arya adalah laki-laki terhormat. Daru adalah bintang kemunculan, lucky star, adalah merupakan suatu karunia dari Tuhan yang Maha Kuasa kepada kami untuk itu. Dan mengapa Pangayunan? Itu adalah suatu hal di mana itu ada pada pangkuan kami, pada ayunan kami di situ. Proses itu proses yang panjang, karena si ibu harus bed rest hampir seluruh bahagiannya karena kesulitan di dalam proses kehamilan dan kita. Jadi ada suatu kebutuhan yang harus yang bersangkutan itu adalah sesuatu yang berat pada waktu itu, karena ada saya masih dosen muda, secara finansial apapun tidak ada kekuatan untuk itu. Tapi bersyukur alhamdulillah akhirnya lahir dengan selamat melalui operasi sesar, dan itulah kemudian kami besarkan di sini. Dan proses berjalan menjadi seperti yang karir terakhir itu, tapi kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengambilnya dengan tiba-tiba. Kami tidak hanya kehilangan Arya Daru, tetapi kehilangan harapan-harapan yang sudah disampaikan kepada Arya Daru dengan cita-citanya dan prestasinya itu. Itulah yang kemudian kami betul-betul terpuruk. Dan kemudian banyak yang bertanya-tanya, mengapa tidak ada kemudian suatu statement dari keluarga? Karena semua ada pada keadaan shock. Ditambah lagi, istri saya, hal yang privasi sebetulnya, tetapi kami harus sampaikan. Mengapa saya tidak muncul segera untuk kemudian menyampaikan ini? Ada juga masalah kesehatan. Jadi, ibunya dari Titi Surati, tahun lalu didiagnosis terkena kanker kolon yang harus kemudian dilakukan operasi untuk mengambil jaringan yang merusak itu. Kemudian
istri saya harus menggunakan colostomy bag, kalau menurut gimana harus dipasang di situ, yang seharusnya itu kemudian selesai pada bulan ini, tetapi kemudian bulan yang lalu ada kabar yang seperti itu kembali memukul istri saya, sehingga kemudian pada waktu diagnosa terpaksa proses lanjutan itu belum bisa dilakukan, tapi harus menunggu 3 bulan untuk memastikan bahwa ibunya dan istri saya siap. Jadi itulah tragedi atau apapun suatu kesedihan yang bertubi-tubi yang kami hadapi. Masalah pribadi namun kami sampaikan. Nah, kemudian apa yang setelah Daru lahir? Dia lahir dengan sehat. Dia bayi yang sehat, bertumbuh kembang dan sehat, dan kami tinggal di satu kompleks kecil di Setuan. Pada waktu itu tidak seperti Setuan pada hari ini, di mana kami ada 14 rumah, semua adalah dosen-dosen fakultas teknik UGM dari beberapa departemen. Pada waktu itu namanya jurusan. Jadi ada teknik arsitektur, teknik sipil, teknik geologi, teknik geodesi, teknik kimia, teknik elektro, dan seterusnya. Dan itulah kemudian Daru tumbuh di lingkungan orang-orang yang bekerja berprofesi sebagai dosen di UGM. Jadi bersama teman-temannya berkembang baik, dan pada tahun itu, Daru lahir tahun 86, saya dan teman-teman pada waktu itu sudah mulai berangkat tugas ke luar negeri untuk melanjutkan pasca sarjana, baik itu master maupun PhD. Sehingga kemudian kami juga bersyukur mendapatkan kesempatan untuk berangkat ke Kanada, ke University of Waterloo, di mana saya mengambil master saya di sana. Tetapi dana tidak mencukupi untuk membawa keluarga, sehingga saya harus menabung. Tahun berikutnya, tahun kedua, baru kami jemput Daru dan ibunya bergabung kepada kami. Jadi dia ada pertama kali dia keluar dari Indonesia itu adalah tahun 1988. Kemudian saya berhasil lulus master, pulang, dan pada tahun 91 saya mendapatkan beasiswa lagi dari Kanada, yang kemudian saya bisa menjalani. Nah, kemudian Daru bergabung dengan kami. Waktu itu berangkat sudah kelas 2, yang kemudian dia sekolah di Kanada. Disitulah dia berkembang di sana. Saya merasa bahwa apa yang Daru sekarang itu adalah dia peroleh dari salah satunya adalah pendidikan di sana, di mana tata cara kehidupan yang baik itu diajarkan. Manners, mereka mengatakan. Sopan santun, bagaimana kalau Anda berjalan membuka pintu di belakangnya ada orang, apa yang harus Anda lakukan? Misalnya, kalau ada sesuatu bukan punya Anda mau memegang atau mengambil, apa yang harus dilakukan? Mereka itu ajarkan, dan Daru kemudian melakukan itu. Ada values di situ. Kemudian di luar itu ada benefit yang dia bawa dari situ, saya ajak ke sana, yaitu dia kemudian mampu berbahasa Inggris lebih baik daripada saya. Karena anak-anak yang berkembang di situ, dan disitulah kemudian kami pulang, yang kemudian kami kembali ke Jogja, dan Daru memulai kehidupan baru di Jogja yang harus beradaptasi dari berbahasa Inggris menjadi berbahasa Indonesia dengan sistem pendidikan yang sangat berbeda. Pada waktu itu, Bapak Ibu akan ingat, masih pada zaman Pak Harto, di mana setiap murid sekolah harus menghafal P4 dan sebagainya. Dia sangat frustasi pada waktu itu, karena dia tidak menerima pendidikan semacam itu pada waktu itu. Tapi lebih pada hal-hal kebaikan apa yang perlu dilakukan. Tapi bukan menghafal kata demi kata itu.
dia belajar di situ. Tapi dia bertahan dan kami tenangkan bahwa ini sebentar saja, nanti setelah itu kamu akan terbiasa dan sekarang akan berjalan. Dia menurut untuk itu. Sehingga kemudian dia masuk di SD Serayu dan dia berprestasi sehingga bisa masuk ke SMP yang bagus di Jogja, di SMP 8, yang kemudian di situ kemudian dia berpikir apakah ke SMA yang favorit, di mana persaingan sangat ketat di situ, SMA 3, SMA 1, tapi kemudian kita berembuk dan dia memilih ke SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta. Dan di situ dia sudah mulai bertambah berani melawan arus, bukan melawan arus, tetapi memilih jalannya dia yang fit dengan mereka. Pada waktu itu semua orang ingin kalau di SMA itu masuk ke sekolah ke kelas IPA, karena di situ akan jadi dokter, akan jadi insinyur, akan jadi segala macam. Tapi dia memilih aku yang sosial saja. Tapi dia konsisten untuk itu, untuk belajar situ. Apa yang dia peroleh dengan pilihan dia menjadi menonjol di kelas itu. Dan pada waktu itu kemudian ada seleksi untuk pertukaran mahasiswa se-ASEAN dari SMA di Jogja, dari SMA favorit itu diberi kesempatan untuk itu dan Daru terpilih untuk itu. Jadi kemudian mulai dari SMA dia sudah berkenalan dengan dunia internasional, bergaul dengan berbagai budaya internasional. Jadi dia meskipun anak tunggal tapi tumbuh secara mandiri untuk itu. Dia bukan anak tunggal yang cengeng, yang selalu mereka meminta sesuatu. Tapi dia akan tunjukkan apa prestasi dia. Baru kemudian orang lain terserah mau menghargai atau tidak. Itu saya amati dari kecil. Jadi dia bekerja keras sesuai dengan passionnya. Dan dia tidak menuntut siapapun untuk menghargai dia. Dan itulah barangkali kemudian dia menjadi sangat populer di antara teman-teman. Dan siapapun yang mengenal dia sangat disayangi oleh teman-temannya, saudara-saudaranya, dan semua. Ya. Dan itu yang sangat menghargai dan membanggakan kamu. Dan kalau Bapak Ibu yang hadir di sini saya melihat di YouTube Daru memakai baju kuning dengan istrinya, itu bukan busana daerah Indonesia. Dia tahun lalu itu ada di Thailand karena ada reuni dengan dulu mantan-mantan delegasi ASEAN dari berbagai negara yang berkumpul di situ. Masing-masing rata-rata berhasil dalam karirnya bertemu di situ. Jadi dia menunjukkan rasa kebanggaan dan kebahagiaannya untuk itu yang saya sampaikan adalah betapa Daru itu adalah seorang yang mandiri, yang dia tidak harus dengan tepuk tangan, tapi dia tetap berkarya untuk kehidupan. Dan dia yang kedua, dia itu seorang yang sangat bertanggung jawab atas pilihan-pilihannya. Jadi dia akan selalu konsekuen dengan pilihannya. Kami semua kaget pada waktu itu. Dia baru berumur, kalau dia lahir 86, 2011 itu umur berapa? Lahir 86. Dia minta menikah dengan istri yang bernama Meta Ayu Puspitami. Saya menikah dulu umur 27, baru saja wisuda. Tapi dia minta menikah. Ya kamu mau biaya dari mana untuk keluarga? Tapi dia tidak wisuda itu. Saya mau cari kerjaan di Jakarta.
apapun akan saya lakukan karena kami sudah berkomitmen untuk negara. Nah, itulah kemudian dia bekerja sebagai tutor bahasa Inggris di Jakarta. Dia kos di Kelapa Gading. Dia sudah menikah. Dia bekerja seperti itu. Tapi juga kemudian mungkin itu adalah suatu dan apa yang saya yakini dalam agama kami ada takdir. Ada temannya kemudian yang sesama tutor itu akan berangkat ke Kanada. Loh, kamu bisa ke Kanada apa? Aku daftar sebagai local staff di Kanada. Dia aku kepikiran, maka dia kemudian juga melamar sebagai local staff di Myanmar pada waktu itu. Jadi kalau dia di Kementerian Luar Negeri pertama di Myanmar, dia sebenarnya belum ASN. Dia adalah seorang local staff yang kemudian harus bekerja di sana karena untuk membiayai istrinya yang sudah hamil itu. Ini yang kemudian bagi saya lihat, saya melihat itu sebagai tanggung jawab. Dia tidak menuntut orang tuanya untuk kemudian membiayai istri, tapi istrinya masih ikut dengan. Nah, disitulah kemudian pada waktu itu dia ditantang, kamu kan lulusan HI UGM, kok maunya jadi lokal staff yang barangkali kamu cuma jadi tukang fotokopi atau jadi supir, kemudian tapi Tuhan beritahu di sana ketemu Dr. Sigit, seorang diplomat yang kemudian tahu tentang kemampuan Heru, kemudian dia diangkat sebagai asisten utamanya untuk di bidang politik sehingga kemudian dia makin terpacu untuk kemudian mengulang, kemudian melakukan upaya untuk bisa menjadi seorang diplomat, sehingga kemudian dia 2013 mengikuti tes, baru 2014 diterima sebagai ASN di Kemenlu. Itulah ada karier Arya Dalu di sini. Dan di sini pengorbanan dia, bagaimana dia harus meninggalkan istrinya yang pada waktu itu juga seperti ibunya dulu ada kesulitan kehamilan, tapi juga sama prosesnya. Dia harus kerja, tapi kemudian menghasilkan anak pertama, cucu saya pertama yang diberi nama Althea Alina Pangayu. Nah, setelah menjadi ASN di Kemenlu, itulah dia mulai berkarya sebagai layaknya ASN. Kami bangga karena dia yang saya sebut tadi, dia sangat bertanggung jawab dengan kehidupannya. Dia menulis buku tentang bagaimana perjalanan kehidupannya, yang kemudian setelah beberapa saat semua persyaratan ini, dia ditugaskan di Timor Leste. Dan dia pada waktu itu memilih bidding karena di situ dia pernah buktikan seorang diplomat bisa saja di satu negara 4 tahun, tapi bisa saja 4 tahun itu ada di 2 negara, namanya cross post. Dia memilih itu, tapi banyak yang suka itu sehingga harus bidding. Dan dia melakukan bidding itu, jadi 2 tahun di Timor Leste, di Dili, kemudian 2 tahun di Argentina. Nah, kami semua bangga dengan prestasi dia, dan dia selalu mengabarkan keberadaannya kepada kami, dan sekarang kan dengan teknologi komunikasi yang begitu bagus, itu sudah tidak ada jarak lagi. Separuh dunia di Argentina atau di Timor Leste semua berjalan fine saja. Dia bisa mengerjakan tugas itu sehingga dia bisa kembali pulang. Dan setelah pulang itulah kemudian Arya dari panggilan dia kerja, kalau manggil saya mengikuti teman-temannya di Kanada, dan aku ditempatkan di Direktorat Perlindungan WNI.
Oke. Terus ya kerjanya itu mungkin tidak seperti yang ada di TV, yang dimana diplomat pakai dasi masuk ke ruang sidang untuk melakukan negosiasi apapun, tetapi dia harus siap, ready 24 jam ada panggilan tentang keperluan perlindungan WNI. Karena dunia ini kan 24 jam. Tidak bisa hanya bekerja di jam kerja di Indonesia, sementara yang membutuhkan itu ada di jam siang mereka. Jadi dia ceritakan, tapi lebih pada cerita yang sifatnya kemanusiaan. Dia tidak pernah cerita tentang hal-hal yang ada di dalam berita-berita itu. Kepada saya tidak pernah. Yang dia ceritakan ada humanity assistance aid. Jadi di situ hanya membantu kemanusiaan. Contohnya, misalnya ABK yang meninggal dan ABK itu bekerja di kapal asing. Dia harus kemudian membantu mengurus bagaimana agar kemudian meskipun sebagai berupa jenazah, tapi harus kembali ke Indonesia. Dia harus standby di situ. Dan apalagi dia harus kemudian melakukan koordinasi dengan kerabat dari korban itu. Dan dia harus belajar itu seperti saya sekarang alami. Mereka adalah dalam keadaan duka, tapi dengan kondisi yang kemudian tidak mereka harapkan. Dia harus membantu itu. Jadi harus menjelaskan kepada mereka bagaimana pengurusannya, dan sampai kemudian dari TNI juga ada suatu SOP di mana pemerintah harus mengantarkan jenazah itu sampai ke tempat tinggal dari WNI yang wafat. Dan karena kecelakaan semacam itu, ada juga yang karena kriminalitas dari Amerika atau meninggal di sana, kemudian dijemput, biasanya disebut di bandara, kemudian sebelumnya dengan tergantung institusi yang terkait, karena kalau itu tenaga kerja kan ada badan yang mengurus tenaga kerja, harus ada koordinasi. Itu salah satu. Kemudian dia cerita lagi, membuat ada tugas ke Arab, katanya kamu biasanya di Arab itu yang tidak pintar bahasa Arab. Urusannya adalah di sana itu banyak TKI kita yang stres, sehingga tugasnya adalah menjadi ketua tim yang kemudian timnya itu dari kesehatan, dari psikologi, dari sosial dan sebagainya, kemudian yang akan kemudian melakukan terapi terhadap TKI dan sebagainya. Kemudian pernah lagi aku tugas semua ke Taiwan. Kenapa di sana harus menjemput anak-anak yang tidak diinginkan oleh orang tuanya yang bekerja di Taiwan, tapi dia harus kembali. Apa yang saya ilustrasi yang saya sampaikan itu adalah pekerjaan baru sehari-hari sebagai diplomat, tetapi kemudian isinya adalah betul-betul tugas-tugas kemanusiaan. Dan dia tidak mengeluh, tidak apa, paling-paling kalau setiap malam mesti sama ibunya, dia panggilnya minum. Gimana kalau saya bagaimana? Cuma sampai paling selalu seperti itu, sampai kemudian satu terakhir dia seperti itu. Jadi itu yang saya sebut sebagai satu tanggung jawab. Nah, kemudian setelah dia itu di PNI, kemudian ada promosi. Nah, promosi itulah yang kemudian membahagiakan kepada kami. Setelah 3 tahun ini bekerja keras seperti itu, kemudian dia mendapatkan pos di Helsinki, Finlandia.
sesuatu yang banyak orang menginginkan. Kebetulan saya pernah ke sana, jadi bagus sekali, pendidikannya bagus, anak-anaknya ini pada usia pendidikan. Saya ini pada waktu dulu saya bawa ke Kanada, itu mendapatkan tadi bagaimana berinteraksi dengan manusia lain, saling menghargai dalam praktek. Ya kan, kita seperti di sini kan seringkali susah. Dia datang les itu kan kita tidak tahu tata cara yang sebenarnya baik untuk masuk dan keluar dari lift. Kita sering bertumbuhan bisa. Itu kelihatannya sepele, tapi itu ada suatu pembelajaran dari kehidupan itu. Nah kami bangga, kamu akan kepikiran, saya pernah ke sana, bagaimana orang sederhana di dapur itu setiap kita ada di apartemen, dapur itu tempat sampah kita akan berbeda-beda. Ini untuk plastik, kalau kayak kita punya utang milk yang pakai can itu, kalau mau dibuang harus di-rinse dulu, dikocak dulu, baru dipakai. Jadi saya sangat mengharap, alhamdulillah, justru saya akan mendapatkan pendidikan yang baik. Dia sudah menyiapkan segala sesuatu. Istrinya sudah menyiapkan segala sesuatu karena sudah fix, sudah dapat SK dan sudah mendapatkan uang muka untuk pembelian keperluannya itu. Mobil sudah dijual, yang dipakai oleh istri dan anak-anaknya dijual. Istri dan sudah memamitkan anak-anaknya bahwa kita akan kemudian pindah ke Finland. Terima kasih atas pendidikannya di Jogja. Anak yang tertua itu ada di SMP Muhammadiyah di sini, yang kemudian dia mendapatkan pelajaran-pelajaran religiusitas yang bagus. Tapi kemudian kita harus berpisah dan semua baik-baik saja. Dan di sini pas juga masa pergantian tahun ajaran, sehingga waktu sangat tepat untuk itu. Dan istrinya juga sudah sangat siap untuk itu. Dan zaman sekarang sudah ada online shopping, sehingga dia sudah menyiapkan apa yang barang yang ada ada di dalam apartemennya. Dia sudah menandai suatu saat dia tinggal pesan di situ barang saja. Semua seperti itu sudah disiapkan. Dan kemudian tradisi atau apapun yang ada di Kemenlu adalah yang mungkin berbeda dengan di tempat lain, adalah bagi orang tua kandung maupun mertuanya itu dibuatkan paspor dinas oleh Kemenlu, dan itu sudah saya pilih. Jadi di situ orang tua kandung itu mendapatkan definisi itu untuk kemudian seperti dulu yang pertama ya, akan saya tunjukkan. Jadi saya menggunakan itu pada waktu dia bertugas di Diri. Tapi kalau saya tidak ke Argentina karena terlalu jauh dan mahal. Dan pada waktu ada wabah COVID, sehingga kami tidak bisa menengok ke sana. Tapi ini sebetulnya sudah dirancang bahwa nanti Mam lihat aurora, akan kemudian melihat bagaimana orang hidup di sana dan dalam kesehariannya dan sebagainya. Sehingga kemudian begitu meninggal, apa yang diucapkan oleh Althea Johnson, Papa, PHP, Althea, kamu Althea, Papa tidak PHP, dia menceritakan apa yang akan dilakukan di sana. Tapi ini kehendak yang lain yang kemudian harapan-harapan itu menjadi gila. Itulah yang kemudian membuat kami betul-betul menangis, goncang, apapun namanya, di mana kami terpuruk di situ. Bagaimana kami harus bisa menghibur cucu kami, sementara kami juga merasa
sesuatu yang hilang. Jadi saya sementara ini masih belum istri saya dan saya karena kondisi kesehatan fisiknya. Kami sudah berpikiran saya harus konseling ke psikologi. Kebetulan saya kenal dengan dekan fakultas psikologi dan beliau sangat welcome. Tapi mohon maaf, saya akan mencoba untuk berdiri dengan kekuatan saya sendiri dari dukungan teman-teman. Jadi itu perjalanan kami. Jadi sesuatu yang diperoleh dengan tidak mudah, kemudian diperjuangkan dengan semangat tinggi dan mendapatkan suatu hasil yang membanggakan, dan ada suatu harapan di mana banyak orang menginginkan seperti itu, tapi kemudian hilang. Dan tidak hanya hilang seperti itu saja, tetapi dengan cara yang sangat membuat kami itu sangat berduka. Kami tidak bisa membayangkan bahwa anak kami meninggal dengan cara yang seperti itu. Apa dosa anak saya seperti itu? Apa dosa kami? Tapi untunglah kami kemudian bisa bahwa segala sesuatu ada yang maha mengatur, dan suatu saat akan ada suatu hal kebenaran yang muncul. Kami merasa bahwa ada banyak hal di mana kami tidak perjuangkan, tetapi kami mendapatkan hal kebaikan. Sekarang sedang kami diuji bahwa ada sesuatu yang kami merasa tidak melakukan hal yang buruk, tetapi kemudian ada hal buruk yang terjadi pada keluarga kami. Itulah mengapa kemudian kami keep silent. Kita mencoba tetap diam, kemudian merenung-renung untuk itu sampai kami selalu rutin. Saya menemani istri saya, kami bergantian. Kadang-kadang dia yang tegar, saya yang terpuruk. Kadang-kadang dia terpuruk, saya yang tegar, atau pas terpuruk bareng juga. Itulah yang kami bukan itu. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Jadi Daru adalah bagi saya adalah anak yang saya sayangi, dan dia sayang kepada kedua orang tuanya, mom and dad. Jadi cucu saya memanggil saya eyang dad, memanggil istri saya eyang mom. Jadi itu adalah suatu keluarga yang saya merasa sangat membahagiakan bagi saya dan istri saya. Tapi tiba-tiba itu kami terhempas, dan harus dengan cara yang seperti itu, dan dengan adanya media sosial seperti itu, kemudian saya tidak bisa membedakan dia bercerita berdasarkan fakta atau imajinasinya, ataukah ada suatu tujuan tertentu atau hanya iseng saja. Kami tidak tahu, tapi itu sungguh menyakitkan. Sungguh menyakitkan. Ada hal yang kemudian seolah-olah kami disudutkan hal-hal yang negatif. Padahal saya kebetulan bekerja, saya dulu pada waktu menjadi dosen, saya juga menjadi staf dan pernah menjadi kepala besar di lingkungan hidup. Ketemu banyak profesi di situ. Saya terlalu sombong barangkali. Profesi saya itu adalah paling minimum risiko. Risiko jadi dosen itu apa? Nggak ada. Kalau dia salah ngomong di depan kelas, sorry ya minggu kemarin salah, ini saya koreksi. Yes. Tapi teman-teman saya yang ada di lokasi salah ngomong, dia akan jadi masalah. Gitu. Jadi hidup saya memang tidak begitu tense, tapi pada akhir ini ternyata harus menerima tekanan yang sangat berat. Itu Bapak Ibu sekalian, apa yang bisa ceritakan tentang anak saya. Dia adalah pribadi yang mandiri, meskipun juga dia tidak pernah takut terhadap gelap.
berjalan sendiri atau kemudian dia harus berjuang sendiri. Dia juga bertanggung jawab terhadap kehidupannya dan kehidupan keluarganya, kehidupan bapak ibunya. Dia selalu dengan ibunya sakit selalu malam, oh iya mam. Dia selalu setiap malam dia akan menanyakan kondisi ibunya. Itulah yang bisa saya sampaikan, dan saya kemudian juga senang ternyata Daru juga bisa berinteraksi dengan teman-teman juga. Karena saya dulu terbiasa dengan contoh saya kuliah di Kanada, biasanya diundang oleh dosen, mahasiswa kumpul di rumah, kami juga seperti itu. Maka kemudian pada waktu Daru kuliah juga teman-temannya saya tahu semua. Sekarang ada yang jadi ketua departemen HI di sini dan sebagainya, semua menjadi anak-anak kami di sini. Dan dia juga memiliki kebanggaan bagi alumninya, angkatannya, bahwa dia hanya beberapa saja yang bisa masuk ke Kementerian. Jadi itu ada anak yang membanggakan kepada kami. Dia tidak pernah punya masalah dengan siapapun, baik itu kepada orang tuanya, kepada saudaranya, kepada teman-teman. Semua akan mengatakan bahwa dia adalah pribadi yang baik. Begitu. Sampaikan kembali. Terima kasih. Kami orang tua ayah dari Panglima, dan saya sudah purna 7 tahun karena saya pensiun tahun usia 65 dan sekarang sudah 71. Fisik semakin rentan, ingatan juga sudah tidak setajam dulu, bicara pun tidak selancar dulu waktu masih aktif di sini. Inilah kemudian kami merasakan bahwa kami pada posisi yang sangat lemah dan menghadapi situasi yang sangat sulit. Dan ini adalah menyangkut saya sebagai ASN, anak saya sebagai ASN. Maka kami mohon kepada pimpinan negara ini, kami mohon kepada yang terhormat Bapak Presiden Republik Indonesia, yang terhormat Bapak Prabowo Subianto. Kami mohon dengan rendah hati dan kami mohon setulus-tulusnya. Kami mohon Bapak bisa menginstruksikan, bisa menyampaikan kepada Kapolri, kepada Panglima TNI, kepada Menteri Luar Negeri, agar supaya segera bisa menjelaskan kepada kami tentang misteri yang terjadi pada anak kami. Sementara ini kami betul-betul tidak berdaya karena informasi beredar sangat bervariasi, sehingga kami tidak tahu apa. Yang tahu saya adalah bahwa Daru di mata kami, di sepengetahuan kami adalah yang saya sampaikan tadi, dia pribadi yang mandiri, yang bertanggung jawab dengan keluarga, dengan orang tuanya, dengan masyarakat, dan tentu saja dengan tempat dia bekerja. Jadi kami mohon kepada Bapak Presiden untuk segera bisa menginstruksikan kepada bapak-bapak yang kami sebut tadi, Kapolri terutama yang menangani masalah-masalah ini, kemudian Panglima TNI, kemudian Menteri Luar Negeri di mana almarhum bekerja. Semoga misteri ini segera terungkap dan Daru dan keluarga mendapatkan keadilan apa yang terjadi yang saat sekali ini masih menjadi misteri. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami ketahui, Daru tidak pernah menceritakan detail tentang pekerjaannya. Yang dia ceritakan itu hal-hal yang membuat kami bangga. Misalnya tadi dia membantu anak-anak yang ditelantarkan oleh orang tuanya di Taiwan menjadi uang kembali, kemudian melakukan apa itu